Proyek New Generation Airships baru saja dimulai, namun sudah hari ini terlihat minat yang aktif dari calon pelanggan. Dan mulai muncul hasil-hasil konkret, baik di bidang teknis maupun di arah ilmiah dan kemitraan. Semua berkembang dengan pesat, dan setiap langkah membawa proyek ini semakin dekat ke tujuan besarnya. Pada bulan April 2025, selubung dari kapal udara pertama Nova 1 untuk pertama kalinya diperlihatkan. Dan pada bulan Mei model ini sudah melakukan penerbangan uji coba pertamanya. Ini bukan sekadar pencapaian tim, tetapi juga sinyal penting. Para spesialis mampu merancang dan mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Secara paralel, peluncuran ke stratosfer juga dilakukan. Probe naik hingga ketinggian 25 km. Uji coba ini menjadi dasar misi-misi di ketinggian besar di masa depan. Dan saat ini pengembangan versi berikutnya dari platform ini sudah berjalan. Langkah penting berikutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara perusahaan Aeronova dan MGTU Baumann. Salah satu universitas teknik terkuat di negara ini bergabung dengan inisiatif tersebut, memperkuat aspek ilmiah proyek ini. Proyek ini juga mendapat perhatian media. Pada Juni, liputan ditayangkan di saluran TV NTV, salah satu saluran federal terbesar di seluruh Rusia. Ini bukanlah materi pesanan, inisiatifnya datang langsung dari redaksi. Stasiun televisi tersebut tertarik pada bagaimana industri pembuatan balon udara di Rusia sedang bangkit kembali, dan memilih proyek ini sebagai contoh nyata dari proses tersebut. Sementara itu, tim Aeronova sudah mengembangkan model berikutnya balon udara penumpang Nova 2 yang dapat menampung 6 orang. Kami bergerak menuju solusi produksi massal yang dapat menjalankan tugas nyata di bidang pariwisata, pemantauan wilayah, serta pengiriman barang dan penumpang secara lokal. Selain itu, upaya aktif juga dilakukan untuk mencari lokasi produksi. Beberapa bengkel sedang dipertimbangkan untuk dijadikan hanggar perakitan. Baru-baru ini, dilakukan kunjungan kerja ke Tolyatti, di mana opsi kemitraan dibahas dan lokasi untuk produksi di masa depan juga ditinjau. Semua langkah ini menjadi bagian dari promosi proyek yang komprehensif, yang telah dipaparkan dalam webinar laporan yang diadakan pada 17 Juni. Selama webinar, hasil-hasil telah dirangkum dan diumumkan bahwa proyek akan memasuki tahap pendanaan kedua, yang akan dimulai pada 11 Juli. Menjelang tahap ini, sebuah promosi telah diluncurkan. Sejumlah paket saham terbatas dijual dengan harga pra-peluncuran. Ini adalah saham-saham yang dikembalikan ke peredaran setelah cicilan yang dibatalkan. Dan sekarang siapapun dapat membelinya dengan syarat yang 2 kali lebih menguntungkan dibandingkan dengan tahap pendanaan pertama. Kami mengingatkan bahwa pada 11 Juli proyek secara resmi akan memasuki tahap kedua, dan penawaran seperti ini tidak akan terulang lagi. Terjadi peningkatan minat dan percepatan pergerakan di dalam tim. Tujuan finansial dan teknis proyek sedang tercapai. Dan ini baru permulaan. Yang diciptakan bukan sekadar balon udara. Sebuah era kembali terbang ke langit. Saat ini adalah waktu terbaik untuk menjadi bagian dari proyek dan menyaksikan pertumbuhannya bersama tim.